Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salafia dan teman saya. Kali Yuriko Pitaloka. Syarifah Mudaim. Kami akan mempresentasikan video tutorial untuk membuat chart di database SQL. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, berikut kita akan langsung memulai untuk langkah-langkah pertamanya. Yang pertama kita akan aktifkan examnya terlebih dahulu ya. Kita aktifkan Apache, terus kita aktifkan MySQL-nya juga. Setelah itu kita langsung buka ke localhost. Nah, di sini kita akan membuat database-nya. Database-nya kita buat seperti yang ada di layar monitor ini ya. Jadi kita akan membuat nama database-nya adalah chart MySQL. Lalu kita klik buat. Nah, di layar akan tampilan seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat tabel. Kita isikan tabelnya, kita beri nama misalnya biodata. Nah, tabel sudah dibuat, kita pilih kolomnya. Kita mau buat berapa banyak kolomnya di sini. Nah, di sini kita akan membuatnya 10 kolom. Kita proses terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita isikan namanya. Kita akan isikan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Yang pertama kita isikan ID siswa. Jenisnya integer. Panjangnya 11. Kemudian untuk field kedua kita beri nama, jenisnya varchar, panjangnya 50. Untuk field yang ketiga kita isikan nis, jenisnya integer, dan kita beri panjang atau nilainya 15. Untuk yang keempat kita beri NISN, sama untuk jenisnya kita akan pakai varchar. Kita isikan nilainya 25. Kemudian untuk field kelima kita masukkan jenis kelamin. Jenisnya adalah integer dengan nilai 15.
Kemudian kita isikan tempat lahir ya. Oh ya, di sini untuk jenis kelaminnya maaf kita ganti varchar terlebih dahulu karena integer itu untuk tipe angka. Nah, kita sudah sesuaikan di sini ya. Untuk field berikutnya kita isikan tanggal lahir. Tanggal lahir kita beri jenis date. Jangan kita kasih integer ya. Walaupun itu jenisnya adalah angka, tapi untuk tanggal kita pakainya date dan nilainya kita kosongi. Untuk field berikutnya adalah agama. Untuk jenisnya kita pilih varchar. Nilainya bisa disesuaikan ya teman-teman. Field berikutnya kita akan memilih alamat dengan jenis varchar. Jadi varchar itu nanti jenisnya bisa kita ketikkan angka dan juga huruf. Untuk field berikutnya adalah sekolah asal. Kita beri varchar dan nilainya 100 ya. Oke, sudah semua, kita klik simpan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti di layar ini ya. Tandanya tabel dan database. Teman-teman sudah siap untuk digunakan. Nah, di sini teman-teman juga perlu teliti juga untuk mengecek apakah ada yang kurang atau tidak pada field yang teman-teman buat. Harus disesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Nah, untuk langkah yang kedua, kita akan membuat form untuk wadah database-nya itu tadi, yaitu kita akan membuat desain dengan menggunakan aplikasi VB.NET. Nah, jadi seperti yang sudah tertulis di layar ini ya, saya ketikkan. Jadi untuk desain kita tetap sesuaikan ya dengan database, juga tabelnya kita sesuaikan, field-fieldnya kita masukkan nanti ke desainnya. Nah, kita sudah buka aplikasi VB.NET-nya, tampilannya seperti ini ya. Jadi setelah ini akan dijelaskan untuk yang berikutnya adalah Mbak Via akan menjelaskan untuk tutorial pembuatan desainnya. Silahkan Mbak Via. Baik, kita masuk ke new project. Oke, kita save all dulu ya. Save all. Ya, ini kita pilih lokasi penyimpanannya. Ya, ini sebentar ya. Ini kita select folder. Terus ini namanya kita ganti VB Truth My SQL. Iya, kita save ya.
Ini saya besarin dulu. Biar kelihatan ya. Selanjutnya kita mendesain form kita. Kita tulis biodata mahasiswa. Fontnya kita ubah ya. Ya, ini fontnya kita ubah. Kita pilih dulu ya. Yang modern ini ya. Kita bold. Terus size-nya pilih 22. Oke. Selanjutnya kita buat ID siswa. Fontnya kita ganti. Bold. Size-nya 10 aja ya. Fontnya ya modern Montserrat. Size-nya kita ubah 11. Oke. Biar agak besar ya. Biar kelihatan. Selanjutnya kita ini copy aja. Kita ubah menjadi nama. Oke. Kita copy lagi dan paste. Oke. Ya, ini saya percepat ya biar meringkas waktu juga. Ini fieldnya sudah sesuai database. Selanjutnya ini tambahkan text box. Fontnya ya, size-nya 10. Name-nya kita ubah txt id. Ini saya copy paste lagi. Name-nya saya ubah txt nama. Ini juga sama ya. Niche-nya, name-nya kita
Di textbooknya kita ubah txt nis. Nah, ini saya percepat biar menyingkat waktu lagi. Dan teksnya untuk alamat ini kita pilih multiline, itu kita ubah ya menjadi true. Ini diperbesar karena alamat kan banyak ya, jadi saya perbesar. Selanjutnya ya, kita pilih combo box untuk jenis kelaminnya. Di list itu kita isikan oke, jenis kelaminnya ini ya. Kita cari item. Kita isikan laki-laki untuk yang pertama. Dan yang kedua ini perempuan. Oke. Kemudian agama juga kita sama ya, copy dan paste. Selanjutnya itemnya yang kita rubah. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha. Oke. Ini combo boxnya kita rubah ya, namanya txtjk. Untuk yang agama ini txt agama. Kemudian untuk tanggal lahir ini saya pilih date time picker ya, picker. Selanjutnya kita tambahkan data grid view. Ini kita hilangkan centangnya ya. Kemudian kita tambahkan button. Ya, ini teksnya kita ganti ya menjadi tambah. Buttonnya ini kita cari fontnya.
itu kita ubah fontnya Monster Cat. Mongolian Betty aja ya. Terus size nya 10. Oke. Kemudian ini saya copy dan paste biar ukurannya sama ya. Ini saya ganti teksnya, saya ganti ya. Ini simpan, saya ganti tombol simpan di sini. Kemudian copy paste lagi, terus ini saya ganti lagi. Ya, menjadi tombol hapus. Kemudian ini saya ganti lagi teksnya menjadi tombol keluar. Oke, ini sudah jadi ya desainnya. Untuk langkah yang ketiga, maka langkah selanjutnya kita akan memasuki ya mengcoding. Kita akan memasuki untuk kita mengcoding ya. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih selanjutnya kita persilakan Mas Gali. Oke, terima kasih untuk Mbak Via. Dan kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat codingnya terlebih dahulu ya. Jadi coding yang awalan kita buat itu kita akan membuat modul dulu. Jadi modul itu nanti akan ada kode untuk koneksinya juga. Nah, seperti ini kita sudah pilih modul dan tampilannya akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk end modulnya itu jangan sampai dihapus ya. Jadi kita nanti akan menuliskannya nanti di bawah tulisan modul 1 itu nanti. Tapi sebelum itu kita akan menuliskan terlebih dahulu untuk import sistem dulu ya. Nah, di sini untuk ditambahkan kita ada .data .odb. Jadi itu untuk koneksi ke database-nya nanti. Maaf, itu odbc. Kemudian kita akan mulai untuk mengetikkan kodenya ya. Jadi yang pertama kita akan mengisikan public koneksi as oleh odbc ya. Kita pilih yang connection, jadi odbc connection. Yang kedua, kita akan membuat sama seperti yang di atas, tapi bedanya kita menggunakan variabel DA. Jadi public DA as odbc data adapter. Nah, jadi teman-teman bisa mulai mengikuti ya untuk pembuatan codingnya seperti yang ada di layar ini. Jadi untuk langkah awalnya kita buat public class-nya terlebih dahulu.
Nah, untuk yang ketiga ini publiknya adalah DR, asnya adalah ODBC data reader. Ya, untuk yang ketiga kita pakai variabel DS as dataset ya. Nah, setelah selesai kita mengisikan public kelasnya tadi, selanjutnya kita akan mulai membuat untuk koneksi DB-nya ya. Jadi kita masukkan sub, buka DB, try. Nah, di sini akan ada otomatis tulisan catch X itu ya, seperti yang di layar itu. Itu jangan sampai dihapus. Lalu kita mulai ketikkan koneksi sama dengan new ODBC connection ya. Koneksi.connection string sama dengan kita kasih tanda petik 2. Nah, di sini kita akan membuka administratif tool terlebih dahulu ya. Jadi ini administratif tool itu juga untuk mengkoneksikan ke database. Kita pilih yang ODBC data source yang 32. Lalu kita langsung pilih add. Kemudian kita scroll paling bawah MySQL ODBC 351 driver ya. Nah, akan muncul tampilan seperti yang di layar ini ya. Gambar lumba-lumba. Nah, kita isikan data source name-nya yaitu truth MySQL. Kemudian kita isikan usernya adalah root. Nah, untuk servernya kita isikan localhost. Di sini saya ganti data source name-nya terlebih dahulu ya, karena biar sesuai lebih mudah. Kita ganti jadi VB-truth. Nah, di sini untuk database kita bisa pilih ya, database-nya sesuai yang sudah kita buat yaitu truth MySQL. Kita tes connection dan berhasil, kita pilih OK. Dan sekarang kita lanjutkan untuk mengcoding. Nah, di sini kita tuliskan DSN sama dengan VB-truth VB-truth itu yang data source name-nya yang tadi sudah kita buat ya di administrative tool. Nah, kita masukkan juga untuk coding message box. Nah, gunanya untuk coding message box ini, jadi nanti ketika koneksinya kita sudah berhasil terkonek, maka akan muncul tulisan gitu ya, koneksi berhasil. Dan kalau misalkan tidak, maka message box-nya akan memberikan informasi bahwa koneksinya gagal. Jadi seperti ini ya langkah-langkahnya. Kita ketik terlebih dahulu VB information. Oh ya, dan juga teman-teman jangan sampai lupa untuk tanda koma, titik, dan tanda petik itu harus sesuai ya. Jadi kalau misal kalian
kurang satu tanda koma atau tanda titik itu bisa jadi error pada program yang teman-teman buat. Nah, untuk yang berikutnya kita masukkan nih message box untuk yang koneksi gagal. Di sini saya tuliskan koneksi bermasalah. Jadi kita beri perintah untuk memeriksa kembali apakah koneksinya tersebut itu ada yang kurang atau bagaimana. Apakah bermasalah dengan jaringan atau sebagainya. Nah, kita akan coba tes koneksinya ya. Kita akan coba jalankan. Kita tunggu. Sedang proses running ya, atau proses menjalankan. Nah, di sini juga tampak tidak ada error. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti koneksinya sudah berhasil ya. Jadi koneksinya sudah tidak bermasalah. Kita sudah membuat modulnya yang sudah bisa dijalankan ya. Lalu kita masuk lagi ke form design. Maaf, ini masih ke run ya. Masih di form design, masih di form desainnya. Nah, kita keluar. Jadi tampilan form desainnya seperti tadi ya. Jadi kita mulai masuk ke pengkodingan untuk formnya. Nah, teman-teman bisa menuliskan seperti yang ada di layar monitor ini ya. Jadi dalam tugas kali ini kita berkelompok ya. Jadi kita ada 3 orang. Kita membuat sebuah aplikasi biodata menggunakan database MySQL. Jadi teman-teman bisa memperhatikan, bisa menyimak video daripada tutorial pembuatannya ini. Jadi teman-teman juga bisa membuatnya nanti ya. Oke, kita sudah masuk ke sub kosong. Jadi sub kosong ini nanti ketika pengisian sudah selesai maka langsung otomatis hilang atau kosong gitu ya untuk pengisian di textbooknya nanti. Jadi untuk txt ID ini adalah txt name yang di textbox tadi. Jadi teman-teman perlu ingat name daripada textboxnya tadi. Dan kenapa sebelahnya sama dengan tanda kutip tidak ada isinya? Jadi nanti kalau misal ada isinya, ketika kita sudah selesai running, nanti bisa langsung kosong. Nah, ini diisikan sesuai dengan yang kita buat di desain tadi ya. Jadi misal ada 10 text box, jadi kita juga membuatnya 10 sub kosong ini ya. Di kita masukkan txt asal. Txt asal ini asal sekolah ya.
Jadi sekali lagi, untuk pembuatan program teman-teman butuh ketelitian untuk membuatnya ya. Nah, txt_id.focus ini jadi nanti ketika teman-teman menjalankan programnya, setelah selesai nanti langsung terfokuskan ke textbox ID. Nah, kita selanjutnya akan membuat submati ya. Jadi submati ini nanti ketika teman-teman di desain tadi kan ada tombol tambah ya. Jadi nanti ketika kita sudah menjalankan programnya, terus kita langsung mencoba untuk jadi pada intinya sebelum teman-teman mengklik tanda tambah atau button tambah, jadi nanti tidak bisa diklik seperti itu. Ini nanti tinggal di copy paste seperti yang di sub kosong, cuma kita ganti yang tadinya kan .text, kita ganti jadi .enable files. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Jadi semuanya kita ganti dengan enable files. Nah, untuk kode yang berikutnya adalah sub hidup. Jadi sub hidup itu nanti ketika kita klik tambah, barulah nanti kita bisa mengisikan ke dalam text box-nya tadi. Jadi nanti kita ganti yang enable false menjadi enable true. Nah, seperti ini ya, seperti yang tampak di layar monitor. Jadi saya harapkan teman-teman nantinya bisa untuk mempraktekkannya ya. Nah, ini sudah selesai ya. Tadi kita sudah mencoba mengisikan. Kemudian kita akan mulai untuk memasukkan kode di button keluar. Kodenya sangat sederhana, yaitu hanya me.close. Kita masuk lagi untuk form design. Kita masukkan ke form ke button tambah ya. Nah, untuk di button tambah, kita ketikkan new data sama dengan true. Kita akan memanggil sub kosong. Jadi kita ketikkan call kosong tadi ya. Kemudian kita coba di button hapus. Kita lanjutkan di button hapus.
kita masukkan script if txt nama dot text sama dengan tanda kutip then. Nah, di sini ada message box tadi. Teman-teman bisa dari sini paham ya kegunaan daripada message box tadi. Jadi message box berguna untuk memberikan tampilan informasi. Jadi apakah data itu ingin dihapus atau tidak. Ketika data ingin dihapus, maka nanti akan muncul tampilan button ya dan tidak. Nah, di sini kita akan memanggil buka DB ya, buka DB tadi untuk yang di modul kita panggil di sini di button hapus. Jadi ketika nanti dihapus di database-nya pun nantinya juga akan terhapus. Nah, teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya. Nah, di sini untuk pemasukan coding daripada coding button hapus, di sini kita masukkan delete from biodata. Jadi biodata itu adalah database yang kita buat di SQL tadi ya. Bukan database tapi tabel. Jadi kita ambilnya di tabel yang sudah kita buat di MySQL tadi ya. Nah, di sini kita masukkan lagi message box-nya. Data berhasil dihapus. Nah, di sini kita akan memanggil sub mati tadi ya. Dan juga ada sub hidup. Jadi kita gunakan perintah call hidup dan call mati. Nah, untuk tadi kita juga menggunakan data grid di form design ya. Jadi di sini kita panggil juga data grid-nya tadi. Jadi data grid view 1.refresh itu tadi kegunaannya adalah, jadi setelah kita hapus dia akan otomatis merefresh datanya bisa hilang. Untuk berikutnya kita masuk ke button simpan. Nah, di sini kita beri dim simpan string. Nah, di sini nanti teman-teman bakal menemukan sedikit kesulitan ya untuk di bagian tombol simpan nanti.
Jadi untuk di tombol simpan ini nanti kodenya yang agak sedikit rumit kalau menurut saya. Nah, di sini kita langsung saja masukkan DIM tanggal lahir. Nah, karena di form desainnya kita menggunakan di tanggalnya adalah date time picker, jadi di sini kita juga buatkan dim tanggal lahir string. Jadi per tanggalnya, per bulan kita masukkan di dimnya. Kita buatkan dim. Nah, sampai sini saya rasa teman-teman semua juga sudah bisa memahami daripada pembuatan program kali ini ya. Jadi sebuah program yang sederhana tapi butuh kemantapan untuk membuatnya. Nah, V tanggal ini adalah kita memanggil dari dim V tanggal yang ada di atas itu ya. Jadi kita ikuti seperti langkah-langkahnya ini. Jadi agar tanggalnya ini nanti tersimpan di database dan juga muncul di formnya nanti, maka kita masukkan seperti ini ya, codingnya seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman nanti mungkin ada kesulitan atau mungkin ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar saja ya. Jadi nanti insya Allah kita bisa untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan program yang sedang teman-teman buat. Nah, kita lanjutkan untuk codingnya. Jadi seperti ini ya. Jadi dalam untuk pembuatan program ini sendiri, saya dan teman-teman Mbak Via dan Mbak Syarifah itu memakan waktu sampai hampir 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu. Jadi butuh persiapan. Nah, teman-teman nanti bisa ikuti lagi untuk tutorialnya di coding simpannya seperti ini ya. Jadi coding simpan ini
agak sedikit lebih panjang ya daripada kode coding yang sebelumnya. Nah, di sini kita tambahkan juga untuk message box-nya ya. Jadi untuk message box-nya, apakah yakin akan menambahkan data ke database? Jika iya, nanti kita bisa klik ya. Kalau tidak, kita berarti membatalkan inputan data yang kita input. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi untuk istilahnya peringatan gitu ya. Kita akan tambahkan message box kembali nanti. Nah, ini untuk NIF-nya. NIF itu gunanya untuk menutup coding if yang kita buat di atas itu ya. If txt nama, if new data, terus ada if pesan. Jadi kita pakainya satu NIF. Nah, di sini kita mulai untuk coding pemasukan ke database ya. Jadi di sini kita masukkan simpan sama dengan tanda kutip insert into biodata. Sekali lagi, biodata itu adalah nama dari tabel database yang teman-teman buat di MySQL. Jadi misal teman-teman buatnya itu adalah data, berarti insert into data. Jadi sesuai dengan database tabel yang teman-teman buat. Nah, di sini kita isikan tanda kutip 1, tanda kutip 2, terus tanda dan txt id titik text itu kita isikan sesuai dengan field yang ada di tabel yang kita buat ya. Karena tadi tabel kita buat ada 10, jadi kita buat 10 kode seperti ini. Jadi silahkan teman-teman ikuti langkah-langkahnya. Nah, sambil menunggu kode simpannya ini selesai, saya ketikkan untuk penjelasannya. Yang selanjutnya kita akan serahkan ke Mbak Syarifah ya teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa tahu Mbak Syarifah suaranya yang mana gitu ya. Jadi silahkan untuk Mbak Syarifah, saya persilahkan ya. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Galeh dan Mbak Via yang telah menemani kita semua dalam pembuatan aplikasi CRUD menggunakan database MySQL dengan VBNet. Selanjutnya saya yang akan menemani dengan teman-teman dengan suara saya. Semoga kalian tidak bosan ya mendengarkan suara kami. Ini kita akan melanjutkan pengkodingan tombol simpan, di mana kita akan
menambahkan data yang kita masukkan, yang kita input di VBNet ke database yang ada di MySQL. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat di layar monitor. Di situ ada simpan sama dengan insert into biodata. Biodata di sini yaitu tabel kita yang ada di database. Values petik 1, petik 2 dan txt id.text itu artinya kita memasukkan data yang ada di lewat VBNet ke database. Dan kalian harus perhatikan tanda bacanya, besar kecilnya huruf, supaya nanti saat kita mengrun aplikasi kita tidak error. Menurut saya dan teman-teman saya, Mbak sekali, Mbak dan Mbak Via, yang paling sedikit rumit yaitu dalam button simpan. Kenapa button simpan? Karena di situ banyak item-item yang harus kita masukkan dan kita harus lebih teliti banget di tanda bacanya. Di sini kita juga akan memasukkan message box. Message box ini akan memberikan kita sebuah notice. Notice yang pertama itu setelah kita klik tombol simpan, ini itu untuk mengupdate data, notice yang untuk mengupdate data. Di tombol simpan ini nanti akan ada dua fungsi. Fungsinya yang pertama itu kita menyimpan data ke dalam database. Kemudian fungsi yang kedua itu mengupdate data yang ada di database. Kenapa di sini ada VBS no? Itu nanti setelah notice tersebut muncul, yakin ingin mengupdate data, akan ada peringatan yes atau no. Kita disuruh milih. Jika ya, maka data itu akan terupdate. Jika tidak, maka data itu tidak akan terupdate. Untuk ini adalah coding untuk mengupdate-nya. Jika tadi insert into biodata itu untuk kita menyimpan data, maka kita akan mengupdate set, yaitu mengupdate biodata yang telah ada di database menjadi suatu data yang baru, data yang telah kita ubah. Di sini saya itu tidak akan menuliskan secara menjadi satu baris.
tapi akan saya tuliskan sedikit-sedikit, berbenjer lah bahasanya ya, untuk memudahkan kita dalam meneliti huruf kita, baik itu tanda bacanya, besar kecilnya huruf gitu. Nama, NIS, NISN, jenis kelamin itu adalah nama-nama yang ada di database. Jadi kita harus kembali lagi ke telitian, kita harus dipertajam lagi. Coding button simpan ini lebih banyak daripada coding yang lain, apalagi dengan coding clause. Wah, jauh beda banyaknya ya. Baiklah, sambil saya lanjut mengetikkan data, kalian silahkan perhatikan layar yang ada di monitor.
Wah, ternyata ini ada suatu kesalahan, mungkin tanda bacanya. Oh iya, saya lupa untuk memasukkan dot text-nya untuk txt Excel. Baik, kita simpan dulu. Ini lagi proses penyimpanan. Nanti saya akan menambahkan jalankan SQL untuk menghubungkan antara database dengan VBNet kita. Data grid.refresh ini gunanya nanti setelah kita mengklik tombol simpan, maka tampilan di data grid itu akan otomatis memunculkan data yang telah kita simpan. Nanti juga saya akan membuat sub isi grid. Kemudian kita kembali ke menu desain, klik form, kemudian saya akan membuat private sub jalankan SQL. Seperti yang saya bilang tadi, fungsi jalankan SQL ini untuk menghubungkan antara database dengan VBNet. Kita ketikkan pfile SQL as string. Soalnya nanti SQL ini akan kita jadikan string. Kita membuat dim baru, yaitu dim objmcd. Kita as new system data odbc comment. Kemudian kita call buka db yang tadi telah kita buat di modul. Try, kita panggil dim tadi, dim objmcd dot connection untuk mengkoneksikan. Kemudian objmcd dot comment type sama dengan comment type dot text. Kemudian lanjut ke objmcd dot comment text sama dengan SQL. Lanjut lagi objmcd dot execute query.
Lanjut ke objmjd.dispose. Kemudian kita akan memasukkan message box. Kita akan membuat dua message box, yaitu message box data sudah tersimpan dan message box data tidak bisa tersimpan. Selanjutnya saya akan membuat sub isi grid. Call buka db da sama dengan od da sama dengan new odbc dot data adapter oleh db data adapter kita masukkan select bintang from biodata koma koneksi tutup kurung ds sama dengan data ds sama dengan new dataset ds dot clear da dot fill kurung buka ds koma petik 2 biodata petik 2 tutup kurung data grid view 1 dot data short sama dengan dalam kurung ds titik tabel kurung lagi tanda petik 2 biodata tutup kurung data grid view 1 dot enable sama dengan true. Selanjutnya saya akan membuat
private sub isi text box. Bval x as integer. Try txtid dot text sama dengan data grid view1 dot rows. Kita cari rows, ROWS, dalam kurung x dot cell. Kita beri angka selnya itu, di sini saya menggunakan awalan sel 0, sel 0 dot value. Kita isikan text box mirip seperti yang di atas, yaitu txtid, cuma nanti kita akan mengubah di selnya saja. Untuk sel ini sebaiknya disamakan dengan posisi yang ada di database dan juga posisi yang ada di tabel desain. Berarti kalian harus menyamakan posisinya antara desain dan database. Contohnya txtid berada di daftar paling atas di database, maka untuk di desain pun ada di data yang paling atas juga, atau yang pertama. Kita lanjutkan lagi dot value, kemudian txtjk atau untuk jenis kelamin dot text sama dengan data grid view1 dot rows dalam kurung x dot cell dalam kurung 4 dot value. txt4 dot text sama dengan data grid view1 dot rows dalam kurung x cell 5 dot value. Untuk txt lahir, karena tadi kita menggunakan datetemperature, maka codingnya sedikit berbeda
dengan coding-coding text box lainnya, yaitu kita akan menggunakan if dalam kurung is di bin 0 dalam kurung data grid view 1 dot rows kurung x dot cell 6 dot value koma that dot no koma data grid view 1 dot rows dalam kurung x titik cell kurung 6 dot value. Kemudian kita lanjut ke textbox agama. Data grid view 1 dot rows dalam kurung x dot cell dalam kurung 7 dot value sampai ke textbox asal. Kita akan buat seperti itu. Kemudian kita isikan di from load, yaitu new data dot false, kemudian isi grid, ini entry-nya ada 2, kita hapus salah satu. Kemudian kita akan mengcoding di data grid view dengan cell content click. Kita panggil isi text box, kemudian kita isikan perintahnya.
Setelah selesai, kita simpan. Kemudian kita akan mencoba untuk meng-run aplikasi. Apakah hasil coding kita ini masih ada yang salah atau sudah benar semua. Kita akan coba meng-runkan. Oh, ternyata masih ada yang salah. Bentar, nunggu notice dulu di mana kesalahan kita. Di situ ditemukan satu error di line 60. Bentar, apa ya? Oh iya. Ternyata kita kurang tanda petik. Setelah itu kita save kembali, kemudian kita jalankan lagi. Jangan lupa kalian untuk mengaktifkan SAM supaya bisa langsung terhubung ke PHP MyAdmin. Soalnya kalau kita tidak mengaktifkan SAM, maka koneksi yang telah kita buat itu otomatis akan gagal. Kita ini jalankan kembali. Koneksi berhasil. Klik tombol tambah dulu, baru kita bisa menginput data. Kita akan isi data sembarangan dahulu. Kita klik tombol simpan. Yakin akan menyimpan. Tuh, tadi message box yang telah kita buat kan seperti itu juga. Kemudian kita akan mencoba untuk mengupdate data. Hapus ini. Maaf. Maksud saya untuk menghapus data, kita klik data yang kita ingin hapus, kemudian klik tombol hapus, otomatis data akan terhapus. Setelah hapus berhasil, kita coba mengupdate. Kita akan mencoba mengupdate nomor NIS-nya Mas Galih ya. Kemudian kita simpan. Yakin ingin mengupdate. Berhasil. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mbak Via. Mbak Via, monggo Mbak. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sekian dari kami, Nurus Salafia, Galih Yuriko Pitaloka, dan Mbak Syarifah Mudaim. Terima kasih presentasi video tutorial saya. Yang sudah menonton jangan lupa subscribe,
like and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.